Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya Dr. Wahyu Tri Asmara dari DRW Skincare. Kali ini saya pengen menanggapi video dari ex ya, atau mantan beauty consultant DRW Skincare yang katanya berhenti dari DRW Skincare karena alasan ini itu atau alasan setelah melihat ini dan itu. Nah, dari sini saya ingin melakukan klarifikasi kepada teman-teman semua apa yang terjadi sebenarnya hingga beliau ini akhirnya membuat video ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa menilainya dengan hati, pikiran dan yang jernih ya teman-teman ya. Nah, dengan meyakinkannya Mbak ini melakukan sebuah video atau sebuah pengakuan seolah-olah berhenti DRW karena ini dan itu. Meyakinkan sekali dan dia juga menyampaikan bukan menjelek-jelekkan atau bukan ingin menjatuhkan. Nah, dan dia juga mengajak orang-orang untuk tidak secara langsung untuk berhenti. Kesannya memang apa ya, seolah-olah menjadi seseorang yang bijak, yang wise ya. Tapi di sini saya harus membuat klarifikasi dan menjelaskan alasan dari beliau ini kenapa sampai akhirnya membuat video ini. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya teman-teman ya nanti ya. Teman-teman di sini bisa lihat bahwa kolom komentarnya sudah ditutup ya teman-temannya, nggak bisa komen lagi karena saya waktu itu membalas komentar di dalam kolom video tersebut menjelaskan atau mengklarifikasi kondisi yang sebenarnya. Jadi langsung seketika ditutup dan tidak bisa berkomentar lagi. Mudah-mudahan teman-teman semua juga bisa menilai apa maksud dan tujuannya menutup kolom komentarnya tersebut. Nah, kita akan masuk ke persoalan yang sebenarnya ya teman-teman ya. Jadi tanggal 14 Maret beliau ini sebenarnya masih seorang beauty consultant di RW Skincare. Dan dia melakukan chat WA ke saya untuk pindah ke agenan. Nah, padahal Mbak Lisa inilah yang mengajarkan pertama kali beliau ini berdagang, cara-cara menjual di RW Skincare yang baik dan benar, cara-cara menjadi beauty consultant yang baik dan benar, sehingga mempunyai penghasilan yang baik juga di DRW Skincare. Tapi sebaliknya malah beliau ini melakukan fitnah yang menurut saya cukup keji kepada Mbak Lisa hanya supaya bisa berpindah ke agenan. Nah, karena teleponnya tidak saya angkat, karena saya sedang sibuk waktu itu mengantarkan dan mendampingi teman-teman beauty consultant di RW Skincare tour ke Bangkok. Nah, dikiranya saya ngeblok. Padahal demi Allah saya tidak melakukan blok atau belum pernah melakukan blok WA ke beliaunya. Nah, karena alasan tidak diangkat teleponnya itu langsunglah timbul amarah, mengancam bahwa akan membuat konten YouTube yang intinya apa ya betapa buruknya DRW Skincare seolah-olah di matanya. Jadi sebenarnya inilah aslinya bahwa keluarnya atau munculnya video YouTube tersebut alasannya adalah karena ingin pindah agen yang pertama, yang kedua karena teleponnya belum saya angkat, yang ketiga adalah karena saya memberikan penjelasan bahwa berpindah agen itu tidak semudah itu. Ada prosesnya yang sudah kita sepakati bersama-sama. Namun beliaunya tidak terima dan akhirnya mengancam untuk membuat video YouTube yang sekarang sudah beredar. Namun insya Allah saya tidak apa-apa. Rezeki hidup dan mati Allah Subhanahu Wa Taala yang menentukan. Kita manusia hanya berusaha. Teman-teman netizen, teman-teman yang menonton di rumah, mudah-mudahan bisa melihatnya dengan pikiran yang jernih. Mana yang menurut teman-teman benar dan mana yang menurut teman-teman tidak benar. Nah, setelah WA beliau ke saya langsung melakukan klarifikasi atau cross check ke agennya langsung, Mbak Lisa langsung. Dari penjelasan Mbak Lisa, apa yang dituduhkan beliau ini tidak benar sama sekali. Jadi kesalahan-kesalahan pengiriman itu tidak terjadi secara berkali-kali. Sebenarnya hanya 2 kali. Yang pertama adalah kesalahannya dia sendiri karena salah menulis alamat sehingga harus dilakukan pengiriman atau ulang, tapi yang membayar ongkirnya memang dia sendiri. Karena memang kesalahan penulisannya ada dari dia. Namun yang kedua, ada kesalahan pengiriman yang terjadi akibat kelalaian dari agen. Ini yang kedua. Tapi yang mengganti
dan mengirim ongkirnya adalah agennya, Mbak Lisa itu sendiri. Jadi diganti dengan ongkos kirimnya Mbak Lisa. Jadi betapa kejinya beliau ini menuduh Mbak Lisa seolah-olah zolim pada dirinya. Seolah-olah berkali-kali melakukan kesalahan. Padahal hanya dua kesalahan, dan yang pertama itu adalah kesalahan yang sebenarnya beliau sendiri yang keliru menulis. Yang kedua, Mbak Lisa yang salah tapi diganti ongkos kirimnya sama Mbak Lisa. Begitu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan dari sini kita semua bisa memahami, dan mudah-mudahan penjelasan ini cukup jelas sehingga tidak menimbulkan fitnah. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang kurang tepat atau keliru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.